pikirkan ketika mendengar kata Puma? Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang brand Puma, mulai dari sejarah, positioning, analisis SWOT, dan strategi kampanye. Halo, saya Windiarti Jihan Aulia Putri. Di sini saya akan membahas sejarah singkat Puma. Puma adalah merek olahraga asal Jerman yang didirikan pada tahun 1948 oleh Rudolf Dassler. Brand ini lahir setelah perpecahan bisnis keluarga Dassler yang kemudian juga melahirkan Adidas. Sejak awal, Puma dikenal sebagai merek sepatu olahraga dan sempat populer lewat atlet-atlet besar seperti Pele, Maradona, dan Tommy Smith. Seiring waktu, Puma berkembang dari brand olahraga menjadi brand yang juga kuat di segmen fashion dan lifestyle. Puma memiliki slogan Forever Faster yang menekankan kecepatan, performa, dan gaya hidup aktif. Selanjutnya, brand positioning Puma. Saat ini Puma mempromosikan dirinya sebagai merek yang menggabungkan sport, speed, dan style. Puma tidak selalu menjadi merek leader seperti Nike, Adidas, dan New Balance, tetapi punya kekuatan sebagai brand yang relevan bagi anak muda, terutama karena mampu memadukan performa olahraga dengan tren gaya hidup modern. Analisis SWOT Puma. 1. Strength atau kekuatan. Puma memiliki identitas brand yang jelas dengan adanya perpaduan antara sporty dan juga fashion. Puma juga memiliki sejarah yang kuat dan juga memiliki dukungan dari atlet serta selebriti dunia. Puma cepat beradaptasi dengan perubahan tren dan juga mengetahui kebutuhan konsumen. Kedua, weakness atau kelemahan. Skala produksi dan juga kekuatan Puma memang masih di bawah Nike, Adidas, dan juga New Balance. Selain itu, penjualan masih banyak tergantung pada kategori sepatu dan juga memiliki biaya promosi yang tinggi dan bisa menekan keuntungan. Ketiga, opportunity atau peluangnya. Puma dalam pasar sporty lifestyle masih terus dapat berkembang. Puma juga berpeluang tumbuh lebih besar di Asia, Afrika, bahkan Amerika Latin. Penjualan melalui online store dan retails masih bisa terus dikembangkan. Keempat, ancaman. Persaingan dengan brand global lainnya sangatlah ketat, seperti dengan Nike, Adidas, dan juga New Balance. Selain itu, tren fashion yang berubah sangat cepat sehingga kondisi ekonomi global dan juga adanya kenaikan biaya bahan baku bisa mempengaruhi produksi dan juga penjualan. Strategi campaign Puma. Puma dikenal dengan slogan Forever Faster, di mana itu menggambarkan suatu citra tentang kecepatan, kedinamisan, bahkan sebuah langkah berani. Dan di beberapa tahun akhir ini, Puma juga melakukan langkah besar, seperti berkolaborasi dengan para selebriti, atlet, bahkan mereka juga turun ke media sosial, seperti TikTok, Instagram, bahkan YouTube. Kemudian, campaign terbaru ini sebuah langkah yang menurut saya inovasi besar, karena mereka lebih menekankan sisi emosional, inklusivitas, yang dibaluti dengan gaya hidup anak muda masa kini. Campaign Puma bertujuan untuk yang pertama meningkatkan brand awareness, yang kedua menarik generasi muda, yang ketiga menggabungkan konsep sport and fashion, yang keempat Puma juga sering melakukan kolaborasi dengan beberapa atlet, selebriti, bahkan influencer untuk meningkatkan, memperkuat citra brand mereka. Yang kelima, Puma juga menyebut champion ini dibuat untuk memperkuat posisi mereka sebagai fastest sport in the world. Beberapa kelebihan dari campaign Puma adalah pesan yang kuat dan konsisten dalam kata Forever Faster,
singkatan mudah diingat dan sangat cocok dengan karakter Puma. Kolaborasi dengan selebriti dan atlet terkenal yang membuat brand lebih menarik. Desain yang mengikuti tren fashion sehingga cocok untuk olahraga maupun gaya sehari-hari. Campaign ini juga mendukung strategi jangka panjang perusahaan. Namun, campaign Puma juga punya beberapa kekurangan. Misalnya, pesan yang disampaikan brand Puma kadang terlihat kurang fokus antara olahraga dan fashion. Engagement di media sosial masih belum maksimal dan beberapa campaign dinilai terlalu berorientasi pada produk, bukan storytelling atau keterlibatan audiens. Menurut analisis, ada beberapa hal yang masih kurang dari campaign Puma. Pesan campaign terkadang kurang fokus karena Puma berada di antara sport dan fashion. Engagement dengan audiens masih bisa ditingkatkan, terutama di media sosial. Kurang interaksi langsung dengan konsumen, misalnya melalui challenge atau campaign digital yang lebih kreatif. Baik, agar campaign dari brand Puma sendiri menjadi lebih baik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dari brand Puma tersebut. Yang pertama adalah membuat campaign digital yang lebih interaktif dengan menggunakan media sosial, TikTok ataupun Instagram dalam seri Way Faster. Kemudian nomor 2, menggunakan storytelling yang mendalam dan kuat ya, agar audiens itu dapat lebih terhubung dengan brand ya. Demonstrasi teknologi sepatu dari atlet dan pengguna biasa ya. Kemudian perbandingan performa nyata dalam konteks olahraga ini bisa menjadi salah satu penguat dari brand tersebut. Kemudian nomor 3, brand Puma harus mengadakan event dalam skala yang besar, skala nasional dengan komunitas olahraga untuk meningkatkan hubungan atau engagement dengan konsumen secara langsung. Bisa menggunakan challenge ya 5-10 kilo ya running event. Kemudian ada kompetisi styling outfit sport lifestyle ya. Kemudian ada pop up event di kampus-kampus dan kolaborasi dengan komunitas dari olahraga dan streetwear. Kemudian yang terakhir, karena kita ada di Indonesia, ada baiknya brand Puma ini juga mengadopsi atau membuat versi dari lokal Indonesia untuk menguatkan brand tersebut. Secara keseluruhan, Puma adalah brand olahraga global yang berhasil berkembang menjadi merek sport lifestyle yang kuat. Keunggulan utamanya ada pada kombinasi performa, fashion, dan kemampuan beradaptasi dengan tren. Meski menghadapi persaingan besar, Puma tetap punya peluang kuat untuk berkembang melalui inovasi produk, digital marketing, pendekatan yang lebih dekat dengan konsumen kepada anak muda. From where you came, nothing I get critical.